Hello everyone, kelompok kami akan menjelaskan tentang multimoda freight forwarding dengan menggunakan ekspedisi muatan kapal laut atau MKL. Sebelum itu, kami dari kelompok 3, Prodi D4 MTU kelas Golf yang beranggotakan yang pertama Muhammad Ardi Nugraha, yang kedua Muhammad Gilang Ramadan, yang ketiga Andika Saputra, yang keempat Arista Melati Sukma, yang kelima Ihyan Perwirajati, dan yang terakhir yang keenam Nada Akram Zayan Subroto. Kami di sini akan menjelaskan tentang multimodal freight forwarding dengan menggunakan ekspedisi muatan kapal laut atau MKL. Kami akan menjelaskan tentang multimodal freight forwarding dengan menggunakan ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL. Era modern ini semakin banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, baik kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu diperlukan jasa pengiriman ekspedisi dari jalur darat, laut maupun udara. Apakah Anda sudah mengetahui apa itu multimodal freight forwarding? Baik, multimodal freight forwarding adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dan satu tempat diterimanya barang oleh badan multimoda ke suatu tempat yang telah ditentukan untuk penyerahan ke penerima barang. Sebenarnya EMKL itu apa ya? Ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Singkatnya, EMKL ini merupakan suatu ekspedisi pengiriman barang yang dalam pengangkutannya menggunakan kapal laut. Jadi, EMKL ini sebagai perantara si pemilik barang yang akan mengirimkan barangnya dari pulau A ke pulau B. EMKL bergerak sesuai SK Menhub nomor KM 82 AL 305 PHB strip 85. Di pelabuhan bongkar, EMKL membantu pemilik barang mengurus pemasukan barang dengan biaya cukai, menerima muatan dari pelayaran, dan membawa barang dari pelabuhan ke gudang pemilik barang. EMKL menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, terutama para distributor yang sering mengirimkan barang dalam jumlah besar. Pertimbangannya, dengan menggunakan kargo laut, maka dari segi biaya dapat ditekan. Dengan demikian, selain kebebasan mengirim dalam jumlah dan dimensi tak terbatas, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah. Mengapa biaya EMKL lebih murah? Secara detail, biaya murah EMKL bisa dilihat dari perhitungan harga yang digunakan, yaitu berdasarkan total berat dalam kilogram maupun berat publikasi yang dibagi Rp4.000 untuk biaya pengiriman. Perhitungan dengan hasil yang jauh lebih kecil dibanding rumus biaya untuk kargo udara. Kendati demikian, ada beberapa perusahaan jasa ekspedisi kapal laut yang memberlakukan berat minimal barang yang dikirimkan harus 50 kg ke atas, terutama untuk EMKL di Jakarta. Ketentuan ini bisa saja berubah sesuai kota tujuannya. Kemudian, selain lebih murah, di sini jauh lebih bebas untuk mengirim barang, yang artinya ekspedisi laut dapat menerima barang yang biasanya sulit dikirim melalui kargo darat maupun kargo udara. Jenis kapal yang digunakan pada ekspedisi muatan kapal laut yaitu ekspedisi laut kapal cepat atau kapal ro-ro, ekspedisi laut kapal barang atau kargo, ekspedisi laut kapal permi, dan ekspedisi peti kemas atau kontainer. Rute pengiriman yang digunakan ekspedisi muatan kapal laut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kapal tramper. Kapal tramper adalah kapal yang memiliki jadwal keberangkatan yang tepat dengan tujuan berubah-ubah. Karena dipengaruhi oleh jarak yang berubah-ubah, maka biayanya juga berubah-ubah. Sedangkan kapal linier adalah kapal yang memiliki jadwal keberangkatan yang tepat, tujuan yang tepat, dan tentunya biaya yang tepat.
Setelah kita mengetahui apa itu ekspedisi muatan kapal laut, maka kami akan membahas tentang bagaimana ekspor barang menggunakan jasa ekspedisi muatan kapal laut. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ekspor. Ekspor adalah pengiriman barang ke luar negeri atau barang-barang yang dikirimkan ke luar negeri. Jadi, ekspor ini merupakan kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Dalam proses ekspor tersebut, tentunya akan melibatkan instansi terkait dan dokumen sebagai syarat ekspor. Instansi yang terkait antara lain, yang pertama yaitu shipping company atau perusahaan pelayaran sebagai jasa yang mengangkut barang yang dikirim. Yang kedua, ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL yang berganti nama menjadi Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan atau PPJK sejak 1 April 1997 merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Yang ketiga yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBJ adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi keamanan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Yang keempat, Dinas Karantina. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1992 adalah tempat pengasingan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuknya dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri. Yang kelima adalah eksportir terdaftar. Adalah badan perusahaan atau perorangan yang telah mendapatkan pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai keputusan yang berlaku. Yang keenam, importir adalah orang atau lembaga perantara dagang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Sukovindo, adalah sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian. Setelah itu, dokumen yang dipersiapkan yaitu terdiri dari 1. Shipping Instruction merupakan surat yang dibuat oleh shipper yang ditunjukkan kepada carrier atau kapal untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut. Shipping Instruction berisi data lengkap mengenai pelabuhan tujuan, nama dan alamat penerima barang yang dituju, nama dan alamat pengiriman barang atau shipper, jumlah barang, ukuran barang, isi barang, nama dan tanda tangan pengirim, serta catatan lainnya yang berhubungan dengan pengiriman barang. 2. Delivery Order adalah dokumen yang dibentuk di pelabuhan pembongkaran yang disediakan oleh pengangkut dan diserahkan pada penerima barang. 3. Commercial Invoice adalah dokumen yang menerangkan jumlah barang, jenis barang, satuan barang, nama importir, pelabuhan tujuan importir, beserta tanggal invoice yang lazimnya tidak the latest date. 4. Packing List atau data pengepakan merupakan dokumen tambahan yang dibuat oleh eksportir. Dokumen ini mencakup uraian barang-barang dan cara pengepakannya. 5. Certificate of Origin adalah suatu sertifikat yang dibuat oleh Kamar Dagang dari negara produsen atau Departemen Perdagangan tingkat provinsi. 6. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk di negara eksportir sehubungan dengan barang yang diekspornya. 7. Nota Pelayanan Ekspor atau NPE. Setelah PEB sudah diisi, maka dokumen pelengkap selanjutnya adalah Nota Pelayanan Ekspor atau NPE. Surat ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Dirjen Bea dan Cukai yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan setempat. 8. Bill of Lading atau BL. Surat muatan yang merupakan dokumen yang dipersiapkan oleh pengangkut yang dibentuk di pelabuhan muat. Kemudian, kita akan membahas tentang proses ekspor barang menggunakan jasa EMKL.
Yang pertama, pemeriksaan dokumen ekspor di Departemen Procurement. Di antaranya yaitu shipping request, performa invoice, packing list, dan bill of lading B atau L yang dikirimkan oleh marketing. Yang kedua, Departemen Product Prevention Control atau PPC kemudian mengeluarkan tailor-made bulk order atau TMWO. Yang ketiga, selanjutnya dikirim dokumen performa invoice oleh Departemen Procurement ke Departemen Material Planning Inventory Control atau MPIC, yaitu untuk pengambilan barang yang akan diekspor. Sebelum pembuatan dokumen ekspor, petugas harus menimbang berapa berat dari barang tersebut dan alamat jelas penerima yang akan dikirim oleh perusahaan. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi notul. Yang keempat, selanjutnya pembuatan dokumen BC 3.0, yaitu pemberitahuan ekspor barang atau PEB, dengan berkoordinasi langsung kepada Bea Cukai yang ada 9 di lapangan dan melalui sistem PEB. Bea Cukai yang ada di lapangan diartikan sebagai pengawas pengusaha di kawasan berikat atau bisa juga disebut PDKB. Bea dan Cukai akan meminta dokumen BC 2.3 dan BC 4.0. BC 2.3 yaitu pemberitahuan impor barang perusahaan di kawasan berikat atau PDKB. Sedangkan BC 4.0 yaitu pemberitahuan pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke tempat penimbunan berikat. Setelah itu, selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke bagian bea cukai untuk memperoleh nomor pengepakan dan nomor segel dari barang yang akan diekspor. Melakukan pengepakan atau packing, pengemasan dilakukan oleh perusahaan sendiri tanpa bantuan perusahaan pengirim atau kurir. Yang ketujuh, selanjutnya dokumen BC 2.3 dan dokumen BC 3.0 diserahkan kepada freight forwarder dan selanjutnya akan menerbitkan airway bill atau surat muatan udara. Yang kedelapan, memantau pengiriman dengan DOC atau surat muatan kapal. Fungsi daripada DOC ini yaitu untuk mengetahui kapan tanggal keberangkatan, tanggal transit, dan tanggal rencana tiba di konsigne atau penerimaan. Yang kesembilan, setelah dokumen tersebut diterima oleh pihak buyer, maka pihak buyer mentransfer uang kepada perusahaan melalui bank yang sudah ditunjuk oleh pihak perusahaan. Yang terakhir, kegiatan ekspor selesai. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai multimodal freight forwarding dengan menggunakan jasa ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.